seluruh dunia itu lagi berduka nih. 2.000 orang bunuh diri gitu. Oh iya, pas koreksi tajam itu waktu Koreksi itu tajam. isunya apa sih kemarin? Isunya kemarin gara-gara Donald Trump mau kasih tarif 100% ke China. Kita kasih solusi. Orang ini nyicil Bitcoin 1 hari, ini lagi gue ngeliatin ya, portonya dia. 1 hari 1 miliar. Ini kayaknya gara-gara lu nih memicu orang-orang kayak cepet pada bunuh diri, bro. Waduh. Tanggung jawab lo. Enggak bro, tenang. Itu kan cicilnya di spot. Tapi saya rugi juga loh. Rugi 5 iya. M itu. Oh iya, lagi turun. Lagi turun. Hari ini Bitcoin $107.000. Jadi lagi turun, jadi rugi itu, iya dari 50 M sisa 45-an itu. Lagi sisa rugi. 45 miliar. Sisa, catet, sisa. Hey, aset Anda berapa? Sisa Anda berapa? Sisa itu 100.000, 50.000. Tapi nggak apa-apa bro, itu eksperimen aja buat ke teman-teman kan. Ini porto eksperimen. Sebentar bro, lu nyicil Bitcoin 1 hari 1 miliar. Iya. Ini sebentar, ini akal-akalan lu tarik dulu aset lu semuanya, lu jual-jualin gedung dulu, baru lu masukin atau apa nih? Enggak, ini uang dingin bro, uang dingin. Buat eksperimen ke teman-teman aja. Itu kan ada historinya semua gitu. Umur lu belum nyampe 30 tahun. Belum. 1 hari, ini ada, ini bukan screenshot. Iya dong, asli dong. Oh iya, Asli semua. di platformnya. Iya. Ini mana historinya? Oh itu kan bisa. Ntar gue munculin screenshotannya ya. Nanti munculin videonya gitu, nggak apa-apa. Ditarik thread gitu. Oh gitu. Iya, jadi kan kelihatan. Berarti harus di screen record dulu dong. Iya nggak apa-apa. Serius? Iya. Coba lu screen record, lu open porto begini. Total aset lu berapa? Total value lu? Waduh dikit lah. Enggak, itu kan 20, enggak yang ini aja, yang ini. 50 miliar ya? Iya 50 miliar. Nanti kita bahas bro ya. Ini gara-gara kayak begini apakah akhirnya jadi termotivasi banyak orang-orang yang perungkatan kita bahas ya bro. Nah ini ya. Nah itu bisa ditarik kan gitu. Iya. Dari bawah sampai atas. Ini dari 0 ya. Nah, Tuh dari 0. Nih, jadi gua nolin benar-benar dulu ya. cicil terus 1 Ya, M. set total value-nya. Terus ini USD ya. Oke, sempat merah, naik. Wow. 2.936 US dollar. Iya. Coba kamu hitung. 2.900, 2.800, 2 juta berapa sih nih? 2.936 kali 16.500. Berapa tuh? Ya oke lah. Hah? 2,9 gitu aja coba. 2,9 juta kali 16.500. Cicil Bitcoin sehari 1 miliar. Sekarang udah masuk berapa? Itu 50-an. 50 hari? 50, hampir 50 hari lah. Hampir 50 hari? Iya. 47 miliar. Sekarang lagi loss bro, jangan dilihat tingginya. Ya iya, loss lu kan 5 miliar. Lagi sisanya 42 miliar bro. Iya. Sisa duit lu. Ya pusing juga kan, hilang 5 miliar. Oh iya, ya 1 M pun juga pusing. Iya. Paham. Ini bro, gue balikin. Dahsyat. Itu di stop dulu, ntar gak ke save lagi. Save gak tuh? Biar gue munculin ke layar, biar bukti otentik. Stephen Anderson balik lagi teman-teman. Oke, man. Anak muda yang akhirnya turut menyuarakan tentang Bitcoin dan spot. Dan bahayanya bro, kenapa gue panggil lo di sini? Sebenarnya ada 2 aspek. Yang pertama adalah ada kabar gembira buat teman-teman lagi nonton. Stephen ini ngasih peluang ke kita semua. Kalau lu gabung nih barengan, nanti sebenarnya udah gue taruh di bawah tuh ya linknya ya. Untuk ya komunitas lah bisa dibilang. Iya, kan? kita mau bagi-bagi umroh kan. Wah, Sama modal usaha juga dan berbagai gadget buat mendokang usaha mereka gitu ya. wow. Supaya usahanya makin bertumbuh, produktif dan insya Allah bisa umroh gitu. Masya Allah. Dahsyat. Jadi nggak cuma umroh ya. Iya. Biasanya kan orang kan satu aja nih. Ini jadi teman-teman pantengin sampai akhir karena Stephen Anderson dan tim ya. Ini akan bagi-bagi umroh gratis. Iya. Terus gadget gratis. Iya, Ada dan- banyak gadget. Dan modal usaha buat teman-teman UMKM. Dan modal usaha buat teman-teman Jadi UMKM. langsung klik link di bawah aja nanti. Cek aja di bawah ya. Lo mau sambil intip-intip boleh, mau dengerin ceritanya juga boleh karena banyak daging nih nanti akan kita bahas. Dan umrohnya juga beberapa ya, nggak cuma Iya, 1 orang. Enggak, nanti 5. 5 orang untuk umroh. Masya Allah. Masya Allah, udah bisa dia yang ngucap Masya Allah ya. Dikit lagi, yuk bentar yuk. Gue jorokin bentar.
Nyadar nggak ada insya Allah sama masya Allah. Masuk bentar lagi bro. Alhamdulillah. Alhamdulillah 3. Tinggal syahadat di ujung nih. Yuk bismillah. Bismillah. Gadgetnya berapa bro? Gadgetnya 10. 10 gadget. Ya. Berarti ada iPhone, Ya, iPhone, MacBook gitu lah. MacBook. Pokoknya buat teman-teman biar usahanya makin top Oh gitu. iya, karena buat pembukuan. Iya, zaman sekarang kan semua online, bro. Butuh iPhone buat upload, butuh iPhone buat konten, butuh MacBook buat pembukuan, gitu-gitu lah. Wah, dahsyat. Jadi pokoknya semua yang berguna buat para UMKM kita Iya. provide lah ya, bro. Waduh. Ya. Steven Anderson sangat melek sama UMKM nih. Karena kondisi UMKM kita kan lagi katanya daya belinya melemah, Katanya makanya lagi dimotivasi melemah nih. begini. Ya, Mungkin usaha konvensional lagi turun. ya, gitu. dan dia mikir kan secara cash flow beli iPhone buat konten karena katanya kan konten harus begini visualnya harus menarik, tapi sementara gue belum gaji karyawan. Nah, mereka Makanya dilema di mending situ. kita ajarkan mereka investasi yang benar sambil kita kasih hadiah. Jadi udah dapat cuan, dapat hadiah lagi. Cakep, kita Bisa bahas bro. umroh pula. Bisa umroh pula. Oh iya, runut ya. Iya. Jadi mereka dapat modal usaha. Nah, Habis itu mereka dapat iPhone juga atau dapat gadget. Habis itu mereka berdoa langsung di tanah suci depan Ka'bah untuk dimudahin segala urusan dan usahanya. iya, tapi boleh nggak ya, bro? Kemarin ada yang full margin di depan umroh gitu. Boleh nggak? Di depan Ka'bah. Di depan Ka'bah ya. Baru mulai udah pinggir jurang. Tahu gue yang ini kan? Nah, iya. Ini trader forex bukan sih? Iya, trader forex. Dia bilang alhamdulillah Ferrari gitu. Terus sambil jual beli. Udah gitu jual belinya pakai leverage, itu boleh tak kayak gitu, bro? Judi gak sih? Ya Sebentar. benar, ini judi soalnya full margin, full leverage gitu. Nggak pakai perhitungan Nggak pakai asal-asalan ya? perhitungan Wah asal-asalan. kacau. Guys, ini dikit ya guys ya. Karena tadi Steven juga udah bilang insya Allah, alhamdulillah dan masya Allah. Dan udah mancing depan Ka'bah. Dan hadiahnya nanti umroh dipastikan nonton sampai akhir. Bahkan gadget dibagi-bagi, modal usaha. Bahkan akan keluar miliaran berarti kan. Untuk teman-teman semua, ini gue kasih tahu ya. Nggak maksud menggurui teman-teman, ini apa yang gue tahu aja ya. Gue juga nggak mau pakai dalil karena memang itu kapasitasnya Ustadz. Bro, muamalah apa ya bahasanya? Transaksi di masjid aja, gue beli baju lu nih, transfer di dalam masjid gak boleh bro, dilarang bro. Apalagi berjudi ya, bro. Depan Ka'bah, Depan Ka'bah. di pusatnya lagi. Pusatnya. Wah kacau. Tapi ini beneran bro, ini bukan AI kan? Bukan, itu sungguhan. Iya, gue tahu nih, ini apa mukanya familiar di ya kan suka pakai snapback gitu. Ya nggak sih? Tahu kan forex gitu kan? Tuh, alhamdulillah Ferrari. Wah parah sih bro. Antum. Begini, udahlah. Ya pokoknya begitulah ya. Kalau gue sih nggak saranin kayak begini. Nanti Jadi begitu nggak boleh ya? Nggak boleh. kesimpulannya. Ya, udah dagang, jual beli di situ. Berdosa. Ya masalah untuk urusan ngehakimi orang kita nggak tahu ya. Tapi kalau secara dalil gue nggak bilang personal ke orang itu ya dosa. Secara untuk gue pribadi ya gitu. Tapi justru yang kayak gini nih yang bikin orang punya mentalitas instan, bro. Pengen cepet kaya. Makanya kemarin nggak cuma di Indonesia ya, ini di seluruh dunia itu lagi berduka nih. 2.000 orang bunuh diri gitu di kejadian 10 Oktober kemarin gitu. Oh iya, pas koreksi tajam itu waktu Koreksi itu tajam. Indonesia, Amerika, Cina ya. Isunya apa sih kemarin? Isunya kemarin gara-gara Donald Trump mau kasih tarif 100% ke China gitu. Langsung Jebler. Tapi menurut saya bukan itu sebenarnya. Itu cuma dijadikan pemicunya. Tapi mungkin ini sudah direncanakan oleh para whale dan big player di belakang. Kalau mereka mau menjatuhkan itu sedemikian dalam untuk ya mengambil semua harta pengguna kayak gitu sih. Loh, kok familiar kayak cerita lagi rame isunya Binance si CZ kayaknya. Iya itu ada. Itu juga rame kan? Lagi rame. Karena kan baru-baru ini diduga mau masuk penjara lagi gitu kan si CZ. Lagi, berarti sebelumnya pernah masuk penjara? Sebelumnya pernah. Kasus apa? Kasus pencucian uang juga. Oh, CZ foundernya Binance kan? Iya benar. Oh oke. Boleh bro. Ini kita runut aja kali ya. Obrolannya mengenai ya rungkat. Dan ini catatan teman-teman, apapun dari awal sampai akhir nanti nggak ada saran apapun ya. Iya, bukan financial advice lah. Ya, bukan ke sana, bukan kita nyaranin lu harus begini, harus begitu, tapi di sini adalah edukasinya bahwa hati-hati dengan oknum yang memang mengatasnamakan investasi secara cepat, uang cepat, apalagi yang sekarang lagi seksi kan yang dibahas adalah kripto ya.
Sebenarnya gimana sih bro? Isu tentang makro, crypto bros ini kan selalu identik sama ekonomi makro. Yaitu Trump ngasih tarif lah, banyak yang rungkat juga. Dan kalau rungkat itu berarti mereka posisinya berbalik arah ya? Berarti leverage juga? Tergantung rungkatnya di spot atau di future. Kalau kayak gua rungkat 5 miliar kan nanti kalaupun BTC naik balik lagi. Tapi kalau future rungkatnya 5 miliar gitu hilang semua bro. Loh yang 2000 orang pada bunuh diri? Itu rungkat future. Future ya? Iya. Berarti dia lagi open posisi long. Open posisi long semua. Itu yang kena liquid bukan cuma 2000, jutaan orang sebenarnya. Tapi yang diduga melakukan bunuh diri itu ada sekitar 2000-an orang. Oke, boleh agak sedikit teknis nggak? Dia apa landasannya buka posisi long? Emang saat itu lagi sehat nih, kripto lagi menarik? Karena nggak ada yang tahu ya. Kalau si Donald Trump tiba-tiba melakukan cuitan kayak gitu, blar langsung market jatuh. Bahkan orang yang pakar-pakar di dunia kripto juga kemarin sempat floating loss sampai hampir 1T kan, Pak Ray CEO Thrift itu juga. Jadi ya bisa dibilang nggak ada yang menduga akan ada Black Swan event kayak gitu. Tapi Black Swan memang nggak bisa diduga sih bro. Kayak contohnya COVID, kita kan nggak tahu ada COVID. Kemarin ini Donald Trump, kita nggak tahu Donald Trump bakal ngomong kayak gitu. Jadi ya memang benar-benar kejadian yang nggak diduga. No one expect kayak gitu. Berarti enak dong jadi anaknya Oh Donald iya, Trump. itu kemarin habis beli IAK bro katanya. Katanya kemarin habis itu jatuh kayak gitu, terus dilaporkan kekayaannya tembus sampai 2,5 triliun gitu, naik tiba-tiba. Padahal umurnya baru 19 tahun. Jadi dia jadi triliuner termuda di dunia. Baron Trump. Baron Trump berarti dia bisa aja dong dapat kode dari bapaknya. Bilang aja kan, nah papa nanti malam mau ngasih tarif ke Cina nih. Siap-siap ya, kamu berarti posisinya short aja ya. Kok gitu pak? Udah tenang aja. Iya, langsung. kemarin di komennya koin kami juga rame tuh. Ada yang bilang, Pak ini kapalnya udah bosan, mau beli baru. Oh iya bentar nak, papa umumkan tarif dulu. Bro sebenarnya ada apa sih? Kenapa kripto tuh patokannya sekarang Donald Trump ya? Sementara fundamentalnya kripto, Bitcoin ya lebih tepatnya ya. Itu kan mereka punya loyalitas sendiri terhadap Satoshi Nakamoto kan. Kenapa jadi ekonominya begitu sekarang ya? Tapi kan soalnya kripto ini sensitif terhadap liquidity. Jadi tergantung liquidity-nya lagi kemana. Nah kalau liquidity-nya lagi nggak jelas, makronya lagi uncertain seperti ini. Ada Donald Trump lah, ada trade war dengan China. Itu orang-orang pada belinya emas bro. Makanya emas kan all time high nih. Nah kripto nggak kebagian likuiditas. Makanya semua orang lari dari yang high risk pindahkan ke low risk dulu. Dan sekarang yang dianggap safe haven kan emas nih. Jadi makanya orang-orang uangnya lari ke sana. Makanya sekarang kalau kita bilang mau analisis thread tarik garis A, B, C, D, E gak ngefek sama cuitannya si Trump ini. Mau kalau Trump bilang tarif turun, kalau Trump bilang gak jadi tarif naik, tarif lagi turun. Itu bakal begitu terus? Yes, kayaknya gitu terus selama dia jadi presiden. Udah terus berarti solusinya udah paling bener spot aja gitu ya, nggak usah pakai future ya. Solusinya spot aja atau ini kenalan sama Trump ya kan. Ya jadi aman di situ ya. Jadi temenan dulu aja ya. Oke. Minta kode, Pak kapan dikasih tarif gitu. Jauh amat tapi ya. Kalau yang bunuh diri di mobil itu di Ukraina ya? Iya di Ukraina. Itu jadi, titipan dana investor. Jadi dengar-dengar ini ada kasus yang paling gede itu kan 2000. Mungkin 2000-nya ini rungkatnya nggak segede itu gitu. Nah ini ternyata di Ukraina ini ada satu crypto influencer besar namanya Kostya Kudo. Ya, dia itu bunuh diri di dalam Lamborghini Urus, bro. Kan secara logika ya, kalau kita pikir akal sehat, banyak orang bilang, masih punya Lamborghini kok bunuh diri ya. Padahal kan ini Lamborghini bisa dijual jadi modal usaha buat comeback atau apa gitu. Kan maksudnya orang kalau gagal ya jangan langsung bunuh diri gitu kan. Masih ada pilihan hidup lain kayak gitu kan. Tapi mungkin nggak isunya katanya dia dari investor berarti kan? Nah ternyata isunya dia terima dana dari pemerintah Ukraina atau orang-orang kuat atau politician di sana. Nah jadi daripada dia meninggal duluan dikejar sama pembunuh bayarannya atau apa, ya udah dia milih untuk mengakhiri hidupnya di dalam Lambo kayak gitu. Karena dia memang mainnya semua di future. Jadi ya memang kalau udah kayak itu ceret nggak bisa balik gitu. Loh berarti itu rata kanan semua? Rata kanan seperti itu. Oh iya? Iya. Oh jadi leverage-nya 100 X? Mungkin nggak harus 100 sih bro. Karena yang kemarin itu meskipun leverage kamu kecil bisa hilang bro semua bro. Karena ada kasus juga, salah satu teman saya nih, artis juga, Bro Lutfi, itu dia pasang di salah satu exchange ya, exchange terbesar di dunia, modalnya margin 1000, leverage 20,
Tapi saldo balance dia itu $100.000, yang mana 1.000 leverage 20 artinya setara dengan 20.000, dan saldo dia itu kan 100.000, dan secara harusnya itu sangat-sangat aman gitu, nggak akan kena liquid. Tapi kebabat juga kena liquid kayak gitu. Oh, berarti ada permainan dari exchange ya dong? Bisa jadi ya, karena kemarin di exchange tersebut harganya itu beda sendiri, sampai benar-benar nol gitu harganya. Posisi yang dia pakai adalah koin apa aja? Koin kemarin yang gila itu Atom sama IOTX. Dua koin ini benar-benar harganya sampai 0,0001 dari harga $2, $3. Yang mana kan orang kayak, mana mungkin dia turun sampai benar-benar 99%. Terus setelah saya cek, ternyata di exchange sebelah tidak terjadi hal yang serupa. Harganya cuma turun sampai $1. Cuma di exchange tersebut turunnya sampai 0,000. Dan setelah kejadian itu, nggak lama 3 hari, harganya direvisi bro. Jadi chartnya yang awalnya 0,000 jadi $1 kayak gitu. Nah kan berarti ada permainan orang belakang kayak gitu. Sengaja di-rug-pullin gitu sama si pemilik exchange ya? Iya, terus pemilik exchange-nya ini buat memulihkan namanya, dia bilang, saya akan refund, bagi-bagi airdrop untuk semua orang yang terjadi korban likuidasi. Nah, kemarin si Bro Lutfi Agisel saya tanya, dia terima $20.000. Jadi habis hilang 100.000 balik 20.000. Tapi kan tetap aja diambil 80.000. Lah. Jadi gini guys ya, coba kita runut ya buat belajar bareng-bareng. Jadi asetnya dia adalah $100.000 US. Iya. 1,6 miliar lah ya rupiah. Benar. Terus dia coba trading dengan margin 1.000, tapi pakai leverage 20 kali. Sama lah berarti. Iya, jadi anggap aja 20.000 lah totalnya. 20.000. Berarti ada 100.000, 20.000. Berarti dia punya aset $100.000 US. Buat penahannya. Terus dia trading $20.000 US. Taunya malah kena liquid. Kena liquidnya hilang 100.000. Lah, harusnya kan 20.000-nya yang dia perdagangkan kan? Enggak, soalnya dia pakai cross. Kalau cross itu memang bisa hilang semua, bro. Iya. Emang harusnya nggak pakai cross? Gue nggak paham. Kalau cross itu kan ada instan tuh. Ada dua, isolate sama cross. Instan, isolate. Ya, isolate. Kalau isolate yang hilang mungkin cuma 20.000, tapi karena ini cross ya hilang semua bisa. Cuma yang kita nggak expect adalah kok bisa jatuhnya sedalam itu, dan grafiknya bisa berbeda harga antara platform A dan platform B kayak gitu sih. Wah itu tuh, berarti harus diusut tuh pemilik exchange-nya, makanya kan kemarin sempat viral kan. Iya benar viral. Bisa jadi masuk penjara lagi apa enggak gitu. Udah makin ngerucut nih kayaknya nih exchange-nya apa nih. Pakai lu bilang juga terbesar di dunia lagi. Tapi belum tahu putusannya foundernya akan jeblos apa belum enggak. Tahu lah. Ya, kita lihat gimana. Cuma bisa dibilang ini benar-benar kejadian likuidasi terbesar sepanjang sejarah gitu. Bahkan yang kejadian COVID itu masih sepertiganya yang kali ini. Jadi ini 3 kali lipat lebih besar dari COVID korbannya. Jadi benar-benar parah. Loh, berarti tuh kalau kayak gitu kayak bisa disetting ya? Bisa kayak ada bandarnya di setting? Bisa, jadi mungkin terjadi kesepakatan antara bandar-bandar di belakang. Kita kan juga nggak tahu mereka maunya gimana. Makanya daripada kita jadi korban, sampai jadi korban seperti influencer Ukraina ini yang titip dana dan lain sebagainya, ya ada baiknya kita buat para UMKM fokusnya di spot aja gitu. Ya itu. Kenapa? Soalnya future itu ya kalian harus mantengin market. Sedangkan kalau kalian UMKM kan ya fokus ke kerjaan kalian gitu, ke konvensional kalian. Kan you have no time buat liatin market. Jadi ya ada baiknya fokus cicil Bitcoin aja, fokus di spot, membangun. Karena kekayaan yang dibangun cepet-cepetan itu nanti hilangnya juga cepet bro. Tapi kalau kekayaan yang dibangun pelan-pelan itu ya bakal bertahan jauh lebih lama gitu. Itulah makanya kenapa Steven ngajak teman-teman semua biar melek juga. Pasti gue tahu nih ada pertanyaan lagi. Ya udah terus spot gimana mulainya belajar. Jadi saran saya teman-teman buat pemula yang pengen belajar mengenai untuk investasi Bitcoin apa segala macamnya itu belajar deh. Sebenarnya Steven akan bagi-bagi ilmunya apa segala macamnya, bahkan gak cuma ilmu. Jadi kayak apresiasi lah, reward juga buat teman-teman yang udah coba praktekin nantinya. Jika nanti memang berhasil dan akhirnya mendapat peluang, ternyata lu rezekinya apa segala macam dapatnya, lu bisa dapat umroh, modal usaha, ada gadget juga, MacBook, iPad, iPhone dan lain sebagainya. Iya, jadi bisa umroh bareng kasih umroh. Wih mantap. Umrohnya makasih umroh tuh bener. Sama gue nanti kita ngobrol-ngobrol di sana juga tuh. Nanti bisa ketemu Bang Devi juga. Oh iya dong, kan kita berangkat kalau lewat kasih umroh kan. Nah caranya gimana teman-teman, langsung aja nih. Klik aja di bawah, ini gue agak dikte sedikit ya, di bawah tuh ada Google Form sebetulnya. Lo bisa isi aja data diri lo, nanti akan di follow up sama adminnya Steven dan lain sebagainya gitu ya. Nanti akan ditindaklanjuti, langkah-langkahnya seperti apa, diikutin aja, nah tinggal belajar.
Nah, kenapa juga harus Steven? Karena insya Allah kalau dari gue pribadi gue ngeliatnya portofolionya juga rapi. Iya, Kok bisa-bisanya dia makanya gue nyicil berani 1M per hari kan. 1M per hari. Ini sebagai contoh aja, teman-teman nggak harus 1M tapi bisa mulai dari yang kecil. Maksudnya kalau yang besar aja bisa, kenapa yang kecil nggak bisa? Nah itu, makanya kenapa dia gue panggil dalam artian ya karena udah proven ya. Maksudnya kan kita lihat dari cerita-cerita yang beredar kan mainnya kan ayo langsung full margin itu kan agak membahayakan ya. Tapi justru dia malah edukasi ke kita, bukan harus kalau mau kaya tuh jangan juga full margin, jangan juga begini, jangan juga serampangan. Ada ilmunya loh, ada tekniknya. Nah kalau lu siapa tahu, kita nggak pernah tahu. Lu di kemudian hari ketika belajar sama dia, linknya di bawah tuh ya, lu tinggal klik aja Google Formnya, lu tinggal isi. Siapa tahu lu juga bisa tuh. Siapa yang nggak pengen coba komen di bawah. Pengen nggak lu kira-kira lu sehari itu bisa nyicil Bitcoin 1 miliar? Iya, dan yang paling penting kita semua kasih edukasinya gratis ya, bro, buat teman-teman. Gitu. Oh gratis. Iya gratis. Wah. Jadi yang penting kita jangan seperti oknum-oknum sebelah gitu. Karena kalau kita lihat sosmed kita ini makin lama makin toksik ya, bro ya. Kalau dilihat ada influencer atau KOL yang pamer-pamer pakai mobil-mobil mewah, itu kan seperti kesan membuat orang, wah saya harus cepat kaya, saya harus instan gitu. Apalagi dia bilang saya berhasil mengubah dari puluhan juta sampai puluhan miliar dalam waktu berapa hari. Itu menurut saya membuat budaya yang makin lama makin toksik nih di persosmedan Indonesia. Oh, oke. Iya, karena mereka membuat orang jadi, berarti saya harus bayar ke dia biar saya ikut dia, mengikuti jejak dia. Kenyataannya orang sudah bayar ikut ke kelas dia, malah yang ada dibungkam, bro, membernya. Nah ini kan membuat benar-benar nggak sehat ya. Ada begitu, bro? Ada. Siapa tuh kalau boleh tahu? Waduh, jangan Anda jangan pancing-pancing pinggir jalan, gue nggak bisa dipancing nih orangnya. Jadi dibungkam kenapa? Jadi banyak member komplain kan. Jadi dia ini cara mainnya, dia ini main future gitu kan. Ini orang Indonesia? Orang Indo. Jadi dia main future, terus dia kasih signal. Tapi dia kan modalnya udah gede nih posisinya. Nah dia suka geser-geser stop loss, bro. Misalnya dia kasih signal, ini pasang SL-nya di sini gitu. Nah tapi dia ini SL-nya nggak dipasang sama dia. Tapi membernya udah kena SL. Terus habis gitu dia habis kena SL tuh kena stop loss ya? Kena stop loss. Bagus dong, jadi nggak nyampe rungkat dong? Nggak nyampe rungkat, terus bagus bener. Tapi dianya nggak pasang SL, dia tahan. Dia tuh siapa? Si mentornya? Si mentor, sang oknumnya tahan. Kenapa? Ya ini sebentar, tahan terus habis gitu. Ketika profisinya berbalik, dia jadi profit, dia bakal pamer. Ini saya sudah cuan. Tapi padahal membernya itu kena SL. Karena dia tahan karena dia kuat. Tapi kalau member-membernya kan uangnya mungkin nggak sebesar dia, nggak sekuat dia. Mana bisa tahan-tahan kayak gitu. Akibatnya kemarin sempat viral, dia dihujat di mana-mana. Sampai grupnya itu dibungkam karena dia mungkin nggak tahan ya dengan hujatan kanan kiri gitu kan. Terus? Sampai akhirnya member-membernya itu kayak bikin rame-rame gitu. Tapi akhirnya dia mengembalikan uang membershipnya sih. Refund. Tapi ini satu kali bisa dibilang pertama kali sih ada kelas yang sampai refund kayak gitu. Dan refundnya dengar-dengar ratusan ribuan orang gitu. Guys, siapa sih guys? Udahlah nggak usah lah jadi gibah ntar ya. Gitu udah ya, pokoknya jangan seperti oknum itu. Jadi pilihlah mentor yang jelas gitu. Jangan pilih mentor yang menganjurkan kalian nggak boleh punya spot, kalian nggak boleh cinta koin, kalian cuma boleh main future gitu. Nah kalau fotonya harus sepenuhnya future, nah itu mending jangan. Kita harus bijak dalam memilih mentor, jangan sampai salah pilih mentor malah terjerumus ke oknum. Karena yang benar kalian tuh tetap harus punya Bitcoin, at least 80% di Bitcoin di spot. Jadi yang 20% kalau mau dimainkan di future nggak apa-apa, tapi tetap money manajemennya harus dijaga. Jangan sampai all in serampangan leverage tinggi gitu. Jangan sampai kena mentor yang cuma mau kejar komisinya doang. Gitu. Ini sebelum ntar gue coba cari tahu ya isi kelas lo seperti apa. Ini jangan-jangan ntar lo mungkin 11-12 lagi sama orang itu. Sebelum gue cari tahu ya. Tapi gue penasaran gini. Tadi kan lo nyebut-nyebut mentor ya. Maksudnya agak teknis ya bro. Gue belum dapat nih korelasinya antara kalau memang ujung-ujungnya cuan buat dia ya berarti kan ketahuan ya. Tentang si SL ini, stop loss ini. Apa urusannya kok membernya disuruh pasang stop loss. Sementara dianya si mentornya ini si oknum ini nggak pasang stop loss. Terus apa maksudnya? Hubungannya apa? Maksudnya contoh, begitu apakah kena stop loss, terus akhirnya si mentornya mungkin ada settingan IT, settingan sistem platform segala macam dia dapat cuannya.
Atau seperti apa nih dengan posisi-posisi seperti itu? Jadi sebenarnya sebuah exchange akan dapat uang dari trading fee, bro. Dan trading fee itu baru akan cair ketika dia antara open dan close posisi. Dan dengan dia memasang stop loss, artinya membernya akan close posisi di sana dan komisi dia cair juga. Ya, tapi kalau membernya ikut dia tahan-tahanan, kan dia komisinya juga nggak akan cair juga. Dan dengan dia nggak pasang SL ini, kan sebenarnya ini juga bakal jadi bahan gorengan dia. Dia bakal bisa pamerkan ke sosial media kalau dia ini, wah saya hebat, saya sakti gitu. Padahal kan dia nggak bilang dia call-nya di mana. Makanya kalau dia share di sosmed selalu open harganya berapa ditutupin sama dia kayak gitu. Supaya orang nggak tahu dia open di mana, orang cuma tahu saya cuan segini gitu. Oh, nah sekarang masalah kelas lo nih, yang lo mau bagi-bagi secara gratis ke teman-teman semua. Begitu mereka masuk, mereka belajar dan komitnya Stephen ini memang pengen bantu UMKM. Karena kondisi UMKM sekarang kan mungkin lagi gunjang-ganjing nih, sehingga ada mungkin dana lebih, keuntungan lebih, ya bisa lah belajar-belajar investasi, terutama mungkin di cryptocurrency, Bitcoin apa segala macam. Nah, mereka masuk ke dalam. Terus apa yang lo arahin ke mereka gitu loh? Maksudnya kalau masalah stop loss pasti kan juga pakai stop loss juga kan? Terus yang membedakan apa gitu? Kayak gua sama teman-teman juga pengen gitu loh bisa dapat aset kayak punya lo 42 miliar karena sekarang lagi turun 5 miliar gitu ya. Bisa nyicil Bitcoin setiap hari lu beli 1 miliar. Jangan kan 1 miliar, mungkin teman-teman juga udah seneng kali sehari bisa beli 1 juta aja, udah demen kali mereka. Artinya kan ya ada duit 1 juta nih kelebihan nih dari keuntungan setelah lo investasi atau trading di spotnya sebuah exchange misalnya. Ya kan, ya itu mereka kan juga pengen gitu loh bisa nyicil Bitcoin sehari 1 juta, 100 juta dan seterusnya. Nah di kelas lo gimana bro? Di kelas kita selalu nanti yang kelas gratis ini ya, Iya, kita iya. bakal lebih menekankan ke teman-teman portfolio dan money manajemennya itu harus sehat. Jadi kalaupun kita mau main future sekalipun, kita harus benar-benar mengatur manajemen risiko yang baik gitu. Jadi contohnya kayak kita harus punya fondasi dulu, yaitu spot. Kita selalu menganjurkan spotnya untuk cicil Bitcoin itu. Karena Bitcoin ini nggak akan jatuhnya sedalam altcoin yang lain, bro. Misal kemarin yang kejadian gila-gilaan itu, kayak Hyperliquid pun turunnya 50-60%. Ethereum pun turun lumayan dalam. Tapi Bitcoin cuma turunnya 5-10%. Dan mungkin ini 5-10% masih bisa maksudnya masih bisa diterima lah ya dengan para UMKM ini. Kalau UMKM ini baru invest lalu kena yang 60% jebret, itu kan aduh sakit dana gitu. Uang apalagi mereka kan yang backgroundnya konvensional ya bro ya. Uangnya didapat dari keringat ya. Itu kan kasihan banget kalau kena drawdown yang sangat dalam gitu loh. Apalagi karena salah pilih mentor kena oknum-oknum tersebut. Nah kalau kita kan uangnya dari trading atau uangnya dari investasi, itu mungkin uangnya nggak akan senyesek orang yang kerja keras, kerja konvensional, kerja dengan keringat. Intinya mereka menukar uang dan keringat. Itu jangan sampai mereka terjebak kayak gini bro. Makanya kita ajarkan mereka yang sehat. Kalian harus punya spot dulu 80%. Dan setelah spotnya ini udah terbangun dan pastikan semuanya uang dingin, baru boleh menyentuh yang namanya future. Jangan seperti yang sebelah-sebelah mengajarkan 100% di future. Itu menurut saya nggak boleh seperti itu. Harus punya spot yang kuat dulu sebagai fondasi, sama seperti bangun rumah bro. Jadi harus rumahnya kuat dulu, baru ada atapnya. Jangan sampai atapnya dulu baru fondasinya gitu. Wow. Jadi spot ini kita ajarkan sebagai fondasi. Dan itu yang benar-benar harus kita tekankan sebagai aturan awal di komunitas kita. Oke, nah itu tuh komunitasnya Stephen ini nih dan teman-teman nih. Itu makanya gue ngelihat, oh ini fundamental sekali nih. Jadi kan nggak tiba-tiba langsung main ngegas, mindsetnya cepat kaya, langsung all in the future. Jadi kalau gue ngeliat ini nih kayak moderat ya, ideal bro. Ideal. Jadi gini, kita ini nggak usah muluk-muluk lah bro. Nggak usah bilang kayak saya mau masuk 10 juta besok langsung jadi 100 juta. Nggak usah kayak gitulah. Orang sehebat Warren Buffett aja itu dia returnnya cuma 20% loh bro per tahun. Tapi kan compounding. Dan uang dia dari kecil lama-lama jadi besar. Tapi ya memang 20%-nya Warren Buffett itu 20 mungkin triliunan lah ya. Kita 20%-nya kita mungkin ratusan juta, puluhan juta gitu ya. Tapi intinya kita nggak perlu muluk-muluk sampai aku ini harus mengejar 10x, 100x. Lah, orang kayak Warren Buffett aja sehebat dia cuma 20% kok per tahun. Ya kita harusnya membandingkan dengan kita kalau udah bisa 30% aja per tahun, kita udah lebih hebat dari Warren Buffett. Cukup sampai di sana. Nggak usah sampai saya harus kejar 10x, kejar 100x. Kayak gitu nggak akan ada habisnya gitu. Oke. Tapi kalau berbicara mengenai uang dingin nih bro, kan ada yang bilang juga sebenarnya uang dingin ada juga yang nggak setuju. Karena
definisi uang dingin berarti kan uang siap hilang. Sementara siapa yang pengen uangnya hilang gitu loh. Nah, mestinya dan ukuran uang dingin itu seberapa, Bro? Lu ada saran nggak buat teman-teman semua? Jadi gini, lu harus siap intinya 2 tahun gaji itu buat uang cadangan dulu. Jadi untuk memenuhi, misalnya gaji kamu 10 juta, berarti ya harus siap 240 juta ditabung dulu sebelum memulai investasi. Jadi yang ini buat dana darurat. Jadi kalau ada apa-apa ya bisa dipakai ini. Misalnya investasinya lagi turun, masih bisa dipakai ini. Dan teman-teman buat investasi itu harus memikirkan untuk jangka panjang. Nah, kalau teman-teman percaya misalnya, makanya kayak kalau kita lihat ya, orang-orang zaman dulu itu kan nabungnya emas, Bro. Iya. Mereka bilang emas ini selalu naik, tapi kenyataannya dalam perjalanannya emas itu kan naik turun. Tapi mereka bilang tenang, selalu naik. Kenapa kayak gitu? Soalnya orang-orang zaman dulu tidak pernah memperhatikan chart. Jadi mereka beranggapan selalu naik, tapi padahal mereka nggak lihat. Ini pergerakannya gimana, mereka nggak lihat. Tapi mereka nabung terus. Nah, sekarang harusnya konsep seperti ini diterapkan juga dong di Bitcoin. Karena kita kan yakin Bitcoin secara jangka panjang selalu naik. In the long term selalu naik. Bitcoin adalah gold 2.0 gitu kan. Ya udah, kalau kita yakin Bitcoin di tahun 2030 akan menjadi misal 20 miliar, 15 miliar, ya kan harga sekarang diskon 90%. Just buy gitu. Cicil aja kayak gitu. Makanya ini juga sebenarnya usulan yang mau kita angkat ke ini ya, pemerintahan Indonesia ya. Wah, apa nih? Nih gue demen nih kalau isunya adalah untuk dorong perekonomian nih. Ya, jadi kita harus berkaca ke negara maju sih. Oke. Sekarang kan Donald Trump di US, ini semua aset hasil sitaan pemerintah itu dijadikan reserve dalam bentuk Bitcoin. Yang apa nih? Semua Korupsi? aset hasil sitaan pemerintah seperti Silk Road, kemarin ada kasus korupsi Silk Road, itu semua dijadikan Bitcoin sama dia. Nah, anggap aja semua hasil sitaan seperti kan ya sorry ya, ini kan negara kita salah satu negara yang korupsinya paling gede nih di dunia. Nah, misalnya ini ketangkep nih korupsi ini. Kan nggak ada salahnya kalau semua hasil sitaan itu diambil dijadikan cadangan negara dalam bentuk Bitcoin, Bro. Atau Lewat at apa? least 1%-nya aja lewat Danantara. Pak Menteri, Pak Rosan, ya kan? Pak Doni Oskaria, Pak Pandu Sarir. Cakep nih. Iya, jadi kan kita harus belajar dari negara maju. Kita sebagai negara berkembang. Kalau negara maju sudah menerapkan seperti ini, itu semua aset hasil sitaan kejagung lah, jaksa, polisi, dan lain sebagainya, itu kalau kita kumpulkan, terus 1%-nya aja buat dipakai ini, dibelikan Bitcoin, itu insya Allah lah, Bro. Harusnya dalam 15 tahun, kalau misalnya Bitcoin mengikuti jadi 20 miliar, utang Indonesia bisa lunas. Wih, tapi masalah trust-nya gimana ya? Pemerintah kita terhadap Bitcoin? Harusnya semakin kesini trustnya semakin meningkat sih, Bro. Apalagi adopsinya Bitcoin juga makin lama makin meningkat kan. Makanya seharusnya dengan udah ada OJK juga, semua exchange lokal Indonesia didukung oleh OJK juga. Bapepti ya? Iya, Bapepti kan sekarang udah beralih ke OJK. Seharusnya pemerintah juga makin lama makin melek dong. Lihat negara-negara yang maju di luar sana, mereka udah menerapkan sistem seperti ini. Kan nggak ada salahnya. Ini aku cuma bilang 1% ya, Bro, bukan 100%. Ya, oke. Jadi yang 99% silakan mau dimasukin saham atau lain sebagainya. Tapi 1% aja coba dimasukkan ke Bitcoin. Kenapa? Karena 1% dari semua aset Danantara kalau dimasukkan ke Bitcoin, Indonesia itu bisa jadi negara pemegang Bitcoin terbanyak di dunia, Bro. Karena aset Danantara itu gede sekali. Gede Danantara, dan kita juga populatif ya sifatnya ya, karena banyak rakyat yang konsumtif juga. Kita banyak rakyatnya. Seru sih sebenarnya sih untuk dongkrak ekonomi juga dan mereka jadi mandiri gitu ya. Benar, apalagi kalau kita lihat kemarin kan baru aja Pak Purbaya ini menyita 13 triliun ya kalau nggak salah, hasil korupsi itu ya. Dan kemarin saya sempat dengar ada celetukan kalau Pak Purbaya ini katanya APBN mending dibelikan Bitcoin sedikit gitu. Betul. Kemarin ada kata-kata seperti itu. Kayaknya masukan dari anaknya kayaknya nih. Anaknya kan trader kripto juga ya. Iya. Untung kita dapat menteri keuangan yang support kripto ini. Iya ya. Nah, berarti kalau dengan ini harusnya pas kita bisa mendorong kebijakan ini nih, yang mana kalau 1% aja aset Danantara diinvestasikan Bitcoin, nanti kenaikan Bitcoinnya buat bayar hutang negara. Tapi kalau yang ini asetnya buat cadangan negara. Jadi dari profitnya aja nanti bisa buat bayar hutang negara kayak gitu. Berhutang negara, terus bisa banyakin subsidi lagi, likuiditas lagi, bantuan lagi ke rakyat, tumbuh lagi kan ekonomi. Indonesia ekonominya bisa bertumbuh dan jadi negara maju ke depannya. Amin. Karena kalau misalnya kayak sekarang ya, Bro, ini 13 triliun disita oleh Pak Purbaya. Kita nggak tahu nih 13 triliunnya dialokasikan kemana gitu.
Takutnya Tapi salah kalau sasaran. dijadikan Bitcoin dan walletnya dibuka untuk masyarakat, kan orang bisa tahu, oh ini dari 13 triliun ternyata dialokasikan untuk membangun ini, untuk membangun ini. Oh, Nah, tapi cakep. kalau sekarang kan kita nggak tahu nih 13 triliunnya hilang kemana. Apakah dibagi atau gimana, kita nggak tahu. Oke. Makanya dengan adanya ide yang seperti ini, kalau kita dorong sebagai aspirasi ke pemerintah, insya Allah bisa menumbuhkan ekonomi Indonesia. Amin. Potong bagian itu, kirimin ke saya linknya, saya kirimin ke menteri-menteri yang saya kenal. Pak, dorong Pak ke Pak Presiden Pak, dorong nih Pak, ya kan, ke Pak Purbaya nih. Purbaya B-nya apa coba? Bitcoin. Ya kan, banyak loh yang support juga yang ada B-nya. Bahlil, B-nya Bitcoin. Ya kita nggak pernah tahu. Anda nggak boleh langsung justifikasi, siapa tahu Pak Bahlil support Bitcoin. Ya, terus ada lagi kalau misalnya 13 triliun itu kan istilahnya uang hilang ini ceritanya, Pak. Ya. Jadi uang yang seharusnya tidak ada di masyarakat. Kalau uang hilang ini masuk lagi ke masyarakat, menyebabkan apa? Inflasi. Iya, karena kebanyakan Rupiah uang. makin melemah. Tapi kalau uang hilang ini dibelikan Bitcoin, kan nggak inflasi jadinya. Uang hilang memang seharusnya hilang jadi Bitcoin aja kayak gitu. Cocok nih. Ini kebanyakan main sama Wamen Airin Umar kayaknya dia nih. Dia kenal juga soalnya nih sama Mbak Wamen. Ya, dapat Aircraft. inspirasi juga dari teman saya, Bro Lutfi Akisal dan Bro Prabu Revolusi. Oh, dua-duanya teman saya itu. Jadi Mereka kita emang suarakan begitu. ini bersama. Cakep, setuju ya. Jadi terutama mungkin buat teman-teman juga kalau mau belajar tadi balik lagi ke kelasnya Stephen ya, di bawah ada linknya. Nah, gue penasarannya sebenarnya nantinya adalah gini bro, ya kan isu tentang ya Indonesia lunasin utang, hidupin ekonomi, memberikan subsidi, bantuan lagi dengan Bitcoin tumbuh, uang jadi beredar juga lebih sehat gitu ya, nggak banyak dong tapi sehat. Nah, kalau untuk kelasnya tadi, gue pengen UMKM juga sehat gini bro. Mereka mungkin bertanya-tanya. Sering juga gue keliling-keliling Indonesia juga menampung pertanyaan mereka semua. Bang, sebenarnya Bitcoin gimana sih? Bang, sebenarnya kalau gue mulai kayak tadi misalnya, bagus tuh sarannya Stephen, yaitu lu harus punya dana darurat 2 tahun. Which is 240 juta. Kalau lu cicil sebulannya 10 juta. 10 juta. Iya, kalau gajinya 10 juta. Kalau gaji 10 juta berarti kalau sejuta aja lu cicil. Berarti setahun berapa? 12 juta, sebulan 24 juta. 2 tahun, 24 juta. 2 tahun. Sebenarnya gini bro, kalau nunggu 2 tahun, gue pokoknya pragmatis dan juga secara fitrah manusia aja deh bro. Lama. Mulainya kapan? Kayaknya. Masa nabung dulu gitu kan? Boleh nggak sih sebenarnya bos sambil jalan gitu loh? Sambil dia nabung dari ya gaji bulanan, berapa-berapanya misalnya kayak apakah 100 ribu, 500 ribu, sejuta, works nggak sebenarnya? Tapi sementara dana darurat atau dana atau uang dinginnya belum optimal gitu loh. Tapi mereka mau mulai, kan ada batasan kalau lu suruh tunggu 2 tahun lagi ya gitu. Itu gimana bro? Jadi sebenarnya kita nanti di kelas ini, di komunitas kita akan mengajarkan yang namanya dollar cost averaging dan dynamic DCA gitu bro. Kalau dollar cost averaging yang biasa kita tahu kita cicil tiap bulan beli berapa. Tapi yang dynamic DCA ini kita akan cicil setiap terjadi penurunan harga berapa atau setiap menyentuh indikator berapa seperti itu. Jadi yang ini bisa kita gunakan untuk lump sum. Jadi katanya tadi kan kalau cicilnya cuma 1 juta per bulan kapan kayanya. Nah, tenang, setiap terjadi penurunan dan menyentuh indikator kita itu ada baiknya teman-teman bisa mulai mengalokasikan dana yang dingin tadi yang sebagai cadangan. Kan tadi contohnya gajinya 10 juta. Nah, 1 juta doang yang dibelikan tiap bulan. Berarti kan masih ada spare 9 juta nih. Nah, spare 9 juta ini kita taruh sebagai di cash, gudang cash supaya nanti kalau terjadi penurunan yang lumayan, kita bisa lamsam tembak ke sana. Untuk nyerok di bawah. Untuk nyerok di bawah kayak gitu. Oh, jadi bukan nunggu 24 juta dulu, bukan nunggu 50 juta dulu, bukan nunggu 240 juta tapi dulu ini kita gitu. gunakan untuk cadangan cash karena kita sebagai investor pun harus tetap punya cash yang tebal gitu. Supaya kalau ada turun bisa nyerok, nggak cuma melongo, melamun ngeliatin market. Jangan sampai ngeliatin market doang, waduh harganya turun, saya udah nggak punya peluru, nggak bisa apa-apa gitu. Itu tuh. Tapi ya kembali lagi teman-teman buat yang jadi investor harus punya mental gimana ya, bisa dibilang karena gini, 90% investor atau trader itu gagal bro gitu. Oke. Kenapa? Karena mereka terlalu ngeliatin loss mereka gitu. Atau mereka masih punya rasa takut dan greed. Fear dan greednya itu masih tebel di dalam diri mereka. Sedangkan kalau kayak kita ini udah ngelihat
portfolio, lihat uang itu seperti angka, bro. Jadi kayak kita main game gitu ya. Jadi kayak uang itu sudah seperti angka. Jadi kayak misalnya ada naik segini, besok cuan 1M, terus besok hilang 5M, kayak sekarang lagi hilang 5M, itu udah hal biasa karena itu sudah cuma seperti angka gitu. Jadi bisa dibilang investor dan trader yang hebat itu mereka harus sedikit gila supaya bisa menekan ini rasa takut, rasa greedy dan lain sebagainya. Perasaannya itu benar-benar harus kebal, jadi kayak tidak ada rasa sama sekali. Nah itu baru teman-teman bisa jadi investor dan trader yang sukses kayak gitu. Jadi kayak bro bayangan nih, orang-orang terkaya di Forbes itu asetnya tiap hari naik turun triliun. Itu kan mereka kalau mentalnya nggak kuat bisa gila kan. Nah itu makanya kalau teman-teman mau growing seperti mereka, jadi investor atau trader yang hebat seperti mereka, ya kalian teman-teman harus mulai dengan uang kecil dulu. Jadi rasakan dulu, misalnya modalnya 100 juta, ya harus siap dong dengan penurunan 10-30%. Modal 100 juta siap dengan hilang 10-30 juta. Modal 1M siap hilang 100-300 juta. Modal 10M ya siap hilang 1-3M. Dan kalau modalnya naik lagi ke 100M ya siap dong dengan penurunan 10-30M. Ini yang harus berproses sedikit demi sedikit. Dan itu akan membentuk mental kalian. Lama-lama kalian akan menjadi investor atau trader yang hebat. Itu semua diajarin tuh berarti di link di bawah tuh. Lo tinggal ikutin aja semuanya bisa ya? Iya, semua bisa. Itu intinya, lifetime atau gimana sih bro? Skema pengajarannya? Ya lifetime lah. Kita kan bantu UMKM kan. Semoga dengan gerakan ini bisa membantu UMKM dan membantu pemerintah Indonesia juga. Amin. Itu ada nonton video rekamannya juga atau seperti apa? Ada nanti. Kita ada video rekamannya juga. Dan boleh tahu nggak sih kisah-kisah pengalaman dari mungkin di sebelah gitu ya? Atau mungkin member-member yang mungkin sempat merasa bahwa dia salah masuk kelas atau oknum. Ya, gue rasa sih di teman-teman sekitar gue nggak ada ya. Tapi ini oknumnya nggak tahu entah berantah dari mana gitu ya. Tapi maksudnya apa sih yang mereka dapat sebenarnya kalau ketemu istilah rungkat gitu loh. Jadi yang didapat pelajarannya apa? Dia diajarin apa sebenarnya? Kenapa dia harus masuk ke yang elu gitu? Gini, pertanyaan simpel. Why? Kenapa mereka teman-teman yang mau belajar UMKM ini ke elu bukan ke yang lain? Atau yang dari yang lain pindahnya ke elu? Kan simpelnya begitu. Jadi gini, bisa dibilang saya ini lumayan unik bro kalau dibandingkan dengan influencer yang lain gitu ya. Saya ini backgroundnya pengusaha. Sedangkan influencer lain kebanyakan mayoritas semuanya itu ada di kripto. Istilahnya penghasilan utamanya ya dari kripto, dari KOL, dari influencer, jadi influencer, jadi edukator, itu adalah penghasilan utama mereka. Sedangkan kalau saya ini backgroundnya pengusaha. Jadi saya udah punya duit jauh sebelum saya masuk kripto gitu. Saya ini udah pengusaha dari dulu. Saya ada usaha konvensional juga di alat berat gitu. Jadi kalau teman-teman yang lain ya mereka memang mata pencariannya dari trader gitu loh. Jadi istilahnya saya nggak kaya dari jualan kelas kayak gitu. Sedangkan teman-teman yang misalnya oknum itu, dia kan bisa dibilang dulunya nggak punya apa-apa. Terus sekarang tiba-tiba punya apa-apa setelah jualan kelas. Ya bisa dibilang kayanya banyak dari jualan kelas dan komisi. Sedangkan kita berbeda gitu bro. Kita ya nggak kaya dari jualan kelas karena sebenarnya kita mendirikan komunitas ini, komunitas Koin Kami ini berdasar dari pengalaman pribadi gua. Jadi dulu di tahun 2020 itu kan saya udah mencapai 16 miliar pertama usia 24 tahun itu waktu itu. Waktu itu kayak saya ngerasa ada yang hampa gitu, kayak ada yang kurang di hidup saya gitu. Jadi misalnya saya udah berhasil beli jam Patek nih, jam 1 miliar. Mungkin tuh kesenangannya bakal semu cuma 1-2 bulan. Kayak ternyata jam Patek, jam Rolex itu menunjukkan waktu yang sama dengan jam Casio. Terus waktu itu saya juga beli Ferrari gitu, beli Porsche gitu. Dan ternyata mobil itu juga bisa membawa kita tujuan yang sama. Mending naik mobil yang biasa-biasa aja, SUV, nggak sakit juga di punggung gitu, lebih enak. Jadi SUV pun bisa membawa kita ke tujuan yang sama seperti Porsche dan Ferrari gitu. Jadi sebenarnya kekayaannya itu tidak perlu bergantung ke materialistik aja. Dan setelah itu saya menemukan ternyata makna kesuksesan saya bukan itu. Saya menemukan makna kesuksesan setelah salah satu teman saya belajar dari saya dan ternyata bisa bertumbuh dan membuat dia semakin bahagia. Jadi menurut saya makna kesuksesan yang benar itu ketika kita bisa membuat at least satu orang itu lebih bahagia, lebih bertumbuh dan lebih berguna bagi masyarakat berkat kita. Jadi kita harus diberkati untuk menjadi berkat buat orang lain gitu. Ini kalau bisa begini sih top juga ya. Makanya kenapa tadi gue gali di luaran sana bro. Insya Allah kalau di circle gue gak tahu kalau di lu ya, itu ya
hampir tidak Iya. ada lah ya oknum-oknum begini. Tapi kan banyak laporan dari kawan-kawan kan ada oknum penjual kelas gitu kan. Taunya mungkin begini, taunya Ya, mungkin jadi begitu. sebenarnya seperti Bro Dery lah. Dengan Bro Dery sharing seperti ini, sebenarnya Bro Dery membantu banyak orang loh, diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Amin. Jadi kesuksesan kita ini nggak melulu soal orang sukses tuh, nggak melulu soal aku punya mobil mewah, Iya. rumah mewah, jutaan dolar, jam mewah. Tapi kesuksesan itu ketika kita bisa bermanfaat bagi orang banyak hanya dengan pekerjaan kita. Misal kita sebagai content creator, sebagai influencer, sebagai podcaster seperti Bro Dery, itu dengan kita membagikan informasi, dan informasi itu bisa membuat orang lebih bahagia, lebih bertumbuh, dan karirnya semakin maju dengan impact dari Bro Dery, itu sudah sukses menurut saya. Jadi nggak perlu sukses itu diukur dari kemewahan, materialistik, uang dan lain sebagainya. Itu bonusnya nantinya ya. Itu Dia akan bonus. menyusulnya ya. Itu bonus. Makanya di sini gue demen tuh rangkaiannya tuh adalah ada umrohnya. Jadi ukurannya gini deh bro, langsung teknis. Ukurannya dapat umroh, dia dapat gadget, dia dapat modal usaha. Itu ukurannya gimana ketika di dalam kelas atau di komunitas lo? Nanti dari keaktifan dia. Oh dalam oke. ya. Dia aktif, dia ini. Rajin praktek, rajin trading, rajin investasi, semua ajaran dipraktekkan dengan benar, ya insya Allah bisa mendapatkan itu. Oh iya ya. Sebenarnya gini, kenapa akhirnya motivasinya umroh, gadget sama modal usaha? Yang kalau di total kan pasti miliaran lah ya. Mungkin atau ratusan juta atau miliaran. Itu karena memang biar kita terpacu dengan cara yang benar. Poinnya kan itu. Bahkan nggak tanggung-tanggung ketika kesebut umroh juga lu bisa langsung berdoa di sana gitu kan, biar dimudahin sekali. Karena kalau menurut gue pribadi secara muslim itu nggak mungkin lu mau punya ilmu segitu banyaknya, tapi kalau sang pencipta lo ini Allah Subhanahu Wa Taala ini nggak ridho gitu kan, sama juga bohong kan sebenarnya kan. Makanya gue suka rangkaiannya adalah ada rewardnya berupa umroh. Biar apa juga? Ya udah, lu coba dipaksa dalam tanda kutip untuk dengan track yang benar gitu loh. Mungkin kalau lo misalnya cryptocurrency, Bitcoin, ya dengan cara yang benar, bukan yang akhirnya potensi judi apa segala macamnya gitu. Makanya itu sih sebenarnya sih kalau gue lihat dari sistem pengajaran yang ada di komunitas saya ini ya. Iya, asal waktu umroh jangan itu full margin. Ya lu udah dapet umroh di sana lo malah jadi berjudi misalnya, ternyata dugaan ada judi ya. Ka'bah gitu. Depan Ka'bah gimana? Harusnya berdoa ya kan. Berdoa supaya cuannya makin banyak. Ya gitu. Jangan lu praktek transaksi di sana gitu kan atau enggak. Jangan, nanti HP-nya diminggirkan dulu. Iya, betul. Coba deh, gue jadi penasaran untuk di komunitas koin kami itu ya bro ya. Itu nanti detailnya ada di sana sih sebenarnya sih. Linknya udah kita siapin di bawah juga ya. Iya, jadi di bawah. Ya, tinggal klik aja langsung di bawah untuk masuk ke Google Form, di data apa segala macam ya. Bro, kalau lihat dari tren sekarang mengenai kripto, Bitcoin ini kan lagi penurunan ya, koreksi. Tadi kan kita ngebahas mengenai teknis dan manfaat apa sih yang didapat ketika teman-teman belajar yang benar, teman-teman juga kuasain ilmu tentang Bitcoin atau cryptocurrency, trading apa segala macam yang benar. Nah, sekarang masuk ke teknisnya, bro. Oke, mereka udah punya ilmunya lah, mereka udah fundamentalnya udah kuat karena memang mereka join juga nyerahin data dirinya ada di bawah gitu ya untuk daftar siapa cepat dia dapat, karena memang kalau menurut gue udah membludak berkondusif. Kalau udah di luar dari kondisivitas ya gue akan tutup. Ya udah nggak kondusif lagi kan nggak enak, makanya siapa cepat dia dapat. Kan? Keramaian juga nggak enak teman-teman, makanya begitu ada penawaran seperti ini gas aja. Bisa jadi mungkin nantinya nextnya lo mau ikutan, taunya rewardnya nggak umroh. Bisa jadi ntar cuma modal usaha, atau mungkin cuma gadget, atau nggak ada tiga-tiganya, atau ditutup sekalian. Nah kita nggak pernah tahu kan. Jadi siapa cepat dia dapat. Siapa cepat dia dapat, langsung aja klik link di bawah. Nah, dengan mereka udah tahu nih, anggaplah oke gue udah daftar nih, dan mereka mau lanjutin nonton nih ya tayangan kita di episode ini. Kondisi market sekarang seperti apa bro? Bitcoin apa segala macam ini kan koreksi terus ya. 107. Gue kemarin juga diundang Pak Kapolda Kalimantan Timur sama Ibu Ketua juga, Ibu Natasha gitu ya. Itu tentang mereka support sekali tentang UMKM. Di tengah-tengah event gitu tiba-tiba ada nyamperin gue. Gitu kan. Nanya, nih arah Bitcoin gimana? Gue bilang, wah detail sekali ada nanyanya ya gitu ya. Nah maksud gue sekarang kondisi market atau kondisi Bitcoin nih bro. Nah mereka nih begitu masuk kan pasti kan udah ikutin arus kan. Nah ini lagi nyarok-nyaroknya atau seperti apa? Ya sebenarnya ntar ujung-ujungnya bocoran dari kelas lo juga sih sebenarnya nantinya. Dalam kan pasti lo akan nge-call kan. Lo akan ngasih tahu ini kayak begini, silakan open posisinya begini, silakan tutup posisi begini. Nah Bitcoin 107.000. Kemana nanti bro area? Akan terus
turun ke bawah dan supportnya nanti akan di angka berapa? Nah, kita akan bilang secara long term dulu, bro. Kalau kita lihat, kalau saya kan selalu analisanya dari top ke down, dari Oke. top down analysis dulu. Oke. Untuk topnya kita lihat dari makronya dulu. Nah, kalau dari makro kita lihat the Fed ini masih akan potong suku bunga 3 kali di tahun ini. Dan di tahun depan juga akan ada potong-potong suku bunga lagi. Dan sekarang the Fed mau mulai pindah dari QT atau quantitative tightening mulai ke QE atau quantitative easing. Yang mana kalau terjadi QE harusnya likuiditas mulai flowing lagi ke market-market seperti itu. Dan kalau ada QE biasanya pasar saham, pasar kripto itu risky asset tuh pasti bakal naik. Dan kalau kita lihat juga di tahun depan ini banyak juga katalis yang mendorong. Misalnya the Fed ini yang Powell mau diganti dengan orang yang pro Trump. Dan seperti yang kita tahu, Trump ini kan heavily invested di crypto market. Dia punya Bitcoin. Jadi dia pasti nggak akan membiarkan pasar kripto hancur juga kayak gitu. Nah, jadi seharusnya katalis-katalis itu masih bisa mendorong. Terus belum lagi Trump juga barusan introduce Big Beautiful Bill gitu, yang akan memasukkan likuiditas banyak ke crypto market. Tapi kalau ada koreksi dalam waktu dekat, ya itu wajar aja gitu. Nah, sekarang kalau ditanya supportnya di berapa, supportnya ada di 98 sampai 103 ribu. Jadi kalau mau masuk lumayan gede, bisa tunggu di area itu 98 ribu sampai 103 ribu. 98 ribu nanti akan tembus ke bawah situ. Dan nggak mungkin lewat. Andrew Tate bilangnya 26 ribu. Itu orang kadang-kadang juga asal goreng apa gimana sih? Intinya jangan mudah percaya dengan yang digoreng di sosial media gitu. Karena sosial media kan banyak hoax juga. Jadi dia mau jeplak ngomong apa aja, ya tapi kan belum tentu kejadian. Buktinya Andrew Tate juga tradingnya banyak yang rungkat gitu loh. Iya kan dibuka kan future-nya itu banyak yang rungkat juga. Tapi kalau kita main spot ya udah seperti yang saya bilang tadi, nggak usah takut dengan penurunan karena penurunan sekarang justru adalah berkat bagi kalian. Penurunan ini artinya kalian bisa serok dengan harga lebih murah, dapat harga diskon. Karena di jangka panjang saya tetap yakin Bitcoin bakal ke 20 miliar kayak gitu. Dan jadi karena kita horizonnya jangka panjang, kita adalah investor bukan trader jangka pendek. Jadi ya nggak usah takut dengan penurunan. Jadi lu nggak ada scalping itu nggak ada ya? Ada tapi uang kecil aja, dikit-dikit. Kecilnya lu berapa ya bro? Kalau boleh tahu bro. Mohon maaf nih. Kecil aja. Berapa? Nggak kayak Bang Dewi gede. Hai, wuhui. Bro, kalau 98.000 sampai 103.000 US dollar, Bitcoin nanti akan mendarat di situ dan dapat support dan pasti kan akan pullback ya. Naik lagi misalnya. Itu kalau tembus gagal itu tolak ukur di situ akan ada bullish market atau bearish market. Nah, atau seperti apa? Di 98.000 misalnya contoh, tembus nih, gagal. Dari 103.000 US dollar turun 102, nggak jadi 103 nih, 101, 100 dan sampai 98, tembus bro, 97.000 US dollar Bitcoin. Itu berarti menandakan bahwa indikasinya akan bearish. Belum tentu. Kita harus lihat kalau Bitcoin itu closingnya 2 minggu betul-betul candlenya di bawah 50 weekly moving average, which is di 98.000 tadi. Kalau closingnya di bawah itu 2 minggu betul-betul baru bisa dibilang bearish gitu. Pasarnya bakal sepi beberapa tahun lagi gitu. Tapi kalau kita pegangnya Bitcoin, kita nggak perlu takut bro. Soalnya nggak ada istilahnya orang rugi pegang Bitcoin selama 4 tahun gitu. Tapi mungkin kita rugi waktu aja. Kita harus tahan selama 4 tahun. Tapi dalam periode itu kan kita bisa akumulasi. Beli lagi supaya average price kita itu nggak terlalu tinggi gitu. Asal kalian jangan salah beli. Kalau kalian pegangnya altcoin ya mati kalau kena bear market. Cuma kita berharap semoga itu tidak terjadi ya. Jangan sampai closing 2 kali 50 weekly moving average di bawah itu. Kalau closing di bawah itu ya kita akan menyambut yang namanya bear market. Tapi kalau secara makro, I think there is no reason to be bearish di kondisi sekarang gitu. Karena makronya masih sangat mendukung dan banyak katalis-katalis positif yang bisa menaikkan harga Bitcoin di tahun depan. Mungkin ada yang bilang juga kalau Bitcoin ini bakal unlock menjelang Piala Dunia nih. Kan banyak yang bilang kayak gitu. Tapi kalau kita lihat di zaman-zaman dulu itu Piala Dunia tidak selalu bearish gitu loh. Piala Dunia ini kalau kita lihat ternyata 64% bearish, 36% bullish kalau kita tarik-tarik ke belakang. Jadi nggak selalu Piala Dunia selalu bearish. Ada juga Piala Dunia bisa bullish. Dan mungkin kalau kita lihat sekarang memang banyak uang lagi di emas bro. Dan emas ini adalah aset terbesar di seluruh dunia. Jadi bisa dibilang 30 triliun dolar kalau nggak salah market cap-nya itu. Nah kalau
emas yang nomor 1 ini, Bitcoin sekarang ada di $2 triliun sekian. Jadi kalau uang dari emas ini sebenarnya 3% aja masuk ke Bitcoin, itu bisa menaikkan harga Bitcoin sampai 2 kali lipat. Oh Jadi ya? kita berharap uang yang ada di emas ini, uang yang dipegang emak-emak, ibu-ibu ini, semoga bisa mulai flowing ke Bitcoin. Emak-emaknya mulai melek kripto terus beli Bitcoin. Nah itu kalau udah kayak gitu aja 3% aja, harga Bitcoin bisa naik 2 kali lipat. Jadi panjang sejarah juga emas ini biasanya naiknya cuma 9 minggu. Jadi setelah kenaikan 9 minggu, biasanya bulan-bulan berikutnya dia akan mengalami penurunan. Dan kalau mengalami penurunan, emasnya cooling down atau konsolidasi, itu capitalnya bisa mulai flowing lagi ke Bitcoin atau crypto market. Dan semoga ya seperti itu. Jadi semoga itu capitalnya bisa flowing dan Bitcoin bisa recovery lagi. Tapi in the long term there is no reason to be bearish gitu. Oh gitu ya. Oke, apa jangan-jangan udah masuk alt season? Nah, kalau itu susah. Alt season udah sebelumnya. Oh udah. Udah. Tapi mungkin teman-teman yang nggak pegang masih bilang alt season kapan, itu pegang koinnya salah gitu. Alt season udah banyak terjadi. Kayak misalnya Hyperliquid naik berapa kali lipat, Aster naik berapa kali lipat, Sui naik berapa kali lipat, Ondo naik berapa kali lipat. Itu sebenarnya udah alt season. Karena alt season kan seperti yang saya bilang, alt season nggak akan terjadi ke semua koin seperti zaman dulu, karena zaman dulu koinnya sedikit, sekarang kan koinnya banyak. Jadi kita harus pintar-pintar memilih koin mana yang akan mendapatkan likuiditas. Kalau kita beli di koin yang nggak ada dapat likuiditas, nggak kebagian porsi, ya koin itu bakal jalan di tempat, nggak akan naik gitu. Jadi alt season zaman sekarang nggak akan sama seperti yang dulu. Jadi kita harus pintar-pintar memilih, karena nggak semua koin itu bagus. Koin itu kan seperti perusahaan gitu. Oke, dan apakah alt season itu hanya yang yang performanya itu hanya Ethereum sama Solana? Yang performanya oke lah. Hyperliquid kemarin juga kebagian, Aster juga kebagian gitu. Kalau lu sendiri, lu ada posisi apa aja? Sekarang altcoinnya? Sekarang altcoin yang dipegang masih kurang lebih sama. Ya Hyperliquid ada, itu lumayan gede. BNB ada, terus sama BGB ada. Tapi ada Aster juga kecil, tapi udah take profit sebagian besar. Dan paling gede tetap Bitcoin sih. Bitcoin saya 80%. Jadi yang altcoin tadi total cuma 20%. ETH Solana nggak ada? ETH ada dikit, Solana nggak ada. Oh kenapa? nggak suka aja dengan Solana. Oh gitu. Iya, preferensi. Iya. Tapi tetap ya do your own research, bukan financial advice. Oke. Wah menarik ya. Berarti bisa sampai ke 90, sebentar, ke 98 ribunya itu dengan sekarang kondisinya 107 ribu US dollar. Maaf. Itu dia langsung terjun apa dia naik dulu bentar? Kemungkinan ini sekarang masih koreksi ya, masih dominasi koreksi. Sampai langsung 98? Turunnya pelan-pelan biasanya, kayak di sayat pelan-pelan. Iya. Set. Bukan langsung seret gini. Lah, semalam tiba-tiba kenapa naik lagi? Kemarin tuh ada isu kalau Donald Trump sama China itu bakal baikan. Tapi sekarang tiba-tiba kemarin Donald Trump-nya bilang lagi 150% saya terapkan tarif, nggak cuma 100%, turun lagi. Ya nggak tahu, mungkin di belakangnya anaknya lagi mau beli apa gitu. Makanya kan tinggal tarif, nggak usah tarif gitu aja, enak ya jadi anaknya. Kok enak banget ya? Iya. Apa kita nggak bisa tuh serentak gitu, nggak usah dengerin, maksudnya balik lagi ke fundamental gitu ya, bahwa iya masa ikut-ikutan Donald Trump mulu gitu loh. Kenapa dia jadi ngatur ekonomi? Karena dia memang katanya orang-orang ini adminnya dunia. Jadi 2 admin dunia sedang bersabda, presidensi dan presiden Trump. Xi Jinping sama Trump ya? Iya, jadi adminnya dunia. Jadi kalau mereka bersabda, ya market crypto bakal gonjang-ganjing, entah mau naik atau mau turun. Terserah mereka mau ngomong apa. Kalau ngomong tarif ya turun. Kalau ngomong damai, udah salaman ya naik. Jadi suku bunga The Fed udah gak ada gunanya lagi dong? Kalau sekarang dibandingin sama Trump efek jauh lebih gede efeknya daripada suku bunga. Oh, wow. Misalnya nanti The Fed potong suku bunga sekalipun, kalau Donald Trump bilang saya mau perang sama Cina, itu langsung tetap aja percuma. Ngapain ada tugasnya lagi tuh The Fed? Iya, percuma juga kita belajar technical analisa buat Iya. kalau akhirnya semua tergantung Pak Trump gitu kan. Jadi ya semua tergantung Donald Trump sekarang. Waduh, itu bisa lihatnya di mana sih buat teman-teman pemula tuh? Ngelihat statement Trump itu kan malam-malam 20-30 WIB atau
jam 2 malam atau Itu sebenarnya kita sering update di komunitas kita juga. Di Instagram kita, koin kami juga selalu update. Kalau ada Trump ngomong apa, biasanya kita selalu update. Oh iya, apalagi di dalam komunitas Iya, yang apalagi di dalam secara komunitas formulir itu bakal lebih cepat lagi. Soalnya kalau di Instagram kita harus desain dulu. Tapi Iya. kalau di Telegram kan tinggal ketik awas ada Trump kayak gitu. Jadi lebih cepat. Udah nggak ada lagi awas anjing galak ya, awas ada Trump lagi sekarang ya. Ya. Jadi Nah, bisa teman-teman hati-hati dulu sebelum Iya, ini iya. gitu. Nah ini gue bocorin dikit ya isinya ya di ujung obrolan teman-teman ya. Jadi saran gue lu isi form aja karena kita pengennya kondusif juga. Kalau udah berlebihan kebanyakan juga kita tutup atau mungkin rewardnya kita hapus ya. Kita lagi sosok ngatur gue, dia pokoknya lah yang ngatur lah ya. Intinya ditutup. Nah ini bocorannya nih di dalam nih secepat ini ya, update market siang, singkat, padat, jelas. Ya ETF Bitcoin dia inflow besar dari BlackRock. Ini kapan nih? Per kapan nih? Ini barusan. Lah iya ya. Iya. Lah iya, ini jam barusan ini. 13.29. Oh, admin udah langsung gerak terus ya. Iya. Oh, wah. Ya selagi saya di sini adminnya gerak gitu. Jadi nggak harus nunggu saya. Iya benar juga ya. Oh, oke. Apalagi sih coba lagi? Seru banget update market. Oh ini tadi pagi. Gold ambruk. Hah? Nggak bisa semua dilihat. Kenapa? Join dulu. Oh iya harus join dulu ya. Oh iya bener Neng. Ini sengaja kita defaultnya nih umum ya, belum join dulu ya. Ah ini juga tuh gold. Oke. Semuanya BTC daily kena reject di apa average MA atau apa? Moving average. Moving average. Oke, detail banget, Bos. Ya ini setiap hari. Oke, setiap hari di sini nih. Dan yang untuk tanya jawabnya di mana? Nanti ada grup diskusi juga. Ada ya Iya. di situ ya. Nah, itu ada kayak semacam webinar apa segala macamnya ya. Iya, nanti kita bisa bikin webinar. Boleh. Nanti kita update juga di situ ya, kita ngobrol-ngobrol juga. Karena kan ini kan ada urusan sama UMKM kan. Nanti gue dari sudut pandang bangun brandnya atau UMKM-nya, lu dari sudut pandang cara mengatur keuangan. iya, cara mengatur keuangan ya ketika UMKM jalan. Nah, otomatis kan ada cash flow yang mungkin bisa dikategorikan profit dan surplus. Nah, lu langsung belajar tuh. Kemana sih alokasi dananya? Kelebihannya jangan sampai ntar rungkat. Banyak orang asal-asalan gak pakai perhitungan, rungkat lagi. Udah UMKM-nya lagi berdarah-darah. Jadi kan kita berharap semoga UMKM itu kalau udah kumpulin profit bertahun-tahun itu kan jadi laba ditahan. Iya. Laba ditahannya ini kita harus optimalkan juga dengan investasi. Jangan sampai laba ditahannya diem aja di rupiah. Karena kalau laba ditahannya diem aja di rupiah, itu kan rupiahnya inflasi terus. Ibarat beras aja biaya pendidikan tiap 3 tahun itu naiknya 50% loh. Jadi jangan sampai kalau dibiarin di bank di rupiah, uang laba ditahannya ini secara nggak sadar tiap 3 tahun hilang separuh. Wah, keren. Nah kita harus tackle ini Iya. dulu, kita masukkan ke investasi supaya bisa melawan inflasi. Wih, Contohnya dengan mantap. Bitcoin atau emas seperti itu. Oh iya, detailnya nanti ada di bawah teman-teman isi form ya, buruan ya Jadi teman-teman. langsung isi form. Ya buruan nih, kita bener-bener nggak bisa terlalu banyak-banyak, jadi siapa cepat dia dapat nanti akan diarahin sama adminnya kemana-mana, nanti lu tinggal perhatiin aja tuh. Dan didikte ya bro ya. Iya. Nih gue harus ngapain nih? Nih kira-kira nih ada saldo uang dingin gue, ini kemana nih arahnya nih? Ya nanti bisa konsultasi juga. Dibimbing ya bener-bener ya? Iya. Gas langsung aja siapa cepat dia dapat. Mantap bro, thank you bro. Thank Nanti you. update lagi ya. Kita bikin kayak semacam seminggu atau 2 minggu sekali dong untuk update-update ya isi dalam kelasnya seperti apa ya bareng sama Steven. Setuju nggak teman-teman semua? Siap. Nanti Asik kita update terus sama Bang Dewi. Sering-sering ke Jakarta nih. Bang. Iya dong. Apa kita bawa umroh juga deh sekalian ya? Iya, sekali jangan asal nggak ini trading di depan Jangan di depan Ka'bah ya. Jangan. Nih videonya tuh mengawur juga tuh edukasinya tuh. Ya, bro. Nanti update lagi bro ya. Thank you. Kita cuan Bang bang. Dewi. Siapa yang nggak pengen 1 miliar per hari bro? Gua kalahin terus 10 miliar per hari bro. Salam cuan ya. Bang. Salam cuan. Thank you. Kita kasih solusi.